balik lagi sama gue Ravenawan channel anime. Dan ya balik lagi sama gue di konten anime news gitu ya. Setelah ya sempat hilang gitu cuy ya channel ini gitu ya, terhack gaming gitu ya, terhack gaming gitu ya, sekitar ya minggu Rabu balik ya kalau gue nggak salah ingat gitu ya, pokoknya Rabu balik, Rabu malam kalau nggak salah ya. Jadi hilangnya tuh Senin, Selasa, pokoknya 3 harian lah ya, pokoknya masalah ya channel ini gitu ya, kehack gitu cuy. Jadi kayaknya tuh kehack gitu ya, tapi nggak kambil semua gitu ya. Gue langsung restart, langsung ya install ulang, restart PC gitu ya, restart Windows gitu ya, langsung install ulang Windows segala macam, dihapus semua. Dan udah hilang ya malware gitu cuy. Tapi terban YouTube ya karena community guideline gitu cuy ya, karena ya dia yang hacknya ngambil pokoknya ngupload apa gitu cuy ya, nggak ngerti gue cuy ya. Jadi pokoknya yang penting udah balik gitu, kita awali aja dengan anime news gitu cuy. Jadi berhubung juga mau lebaran gitu ya, berarti channel ini bakal apa namanya tuh liburan juga gitu ya, entah mungkin tanggal 18 nya mungkin ya, atau gua stok dulu gitu ya, gua stok dulu gitu ya, gue stok dulu dan gue jadiin jadwalin gitu ya, jadi enggak kosong banget lah ya. Jadi kita langsung aja, sini gue bakalan record 2 video sekaligus anime news gitu ya. Jadi ada 6, ada dari Biohazard ya, mungkin yang ini dulu yang pertama gue upload ya. Biohazard gitu ya, ada Resident Evil, terus ada Spy Kyotsu gitu ya, Spy Classroom ya kan, season kedua. Season 1 gue belum nonton. Dan Yusa gitu ya, yang kan kemarin dapat 2 itu sekaligus gitu ya, nanti gue bahas. Terus ada dari Rick Morty yang dapat versi ya Rick Morty the anime gitu. Jadi ya kan, dia Rick Morty udah anime terkenal gitu ya, dia tuh barang-barang itu yang namanya Family Guy segala macem gitu cuy. Jadi ya siapa yang nggak tahu Rick Morty gitu cuy ya. Ini dapat animenya gitu cuy ya, jadi spin offnya Rick Morty the anime. Ada dari Osama Ranking gitu ya, dan terakhir ada dari Blue Giant gitu ya, Blue Giant ya kan, dari Blue Giant gitu ya. Jadi ini apa namanya tuh, kita mulai ini kan part yang kedua gitu ya, nanti yang video selanjutnya. Jadi kita mulai aja dari yang pertama dulu aja gitu ya. Di part ini ada Biohazard, Spyro dan Mata Indonesia. Jadi yang pertama dari itu adalah Biohazard gitu ya. Jadi ini Biohazard dia bakal rilis itu yang namanya movie gitu ya, movie CG movie gitu ya. CG movie ya, berhubung juga Resident Evil 4 remake gitu ya, itu meledak banget gitu ya, banyak yang dimainin sana sini gitu ya. Dan sekarang dia itu manfaatin itu yang namanya itu gitu ya, apa namanya tuh, kesuksesan dari itu yang namanya RE4 remake gitu ya, salah satu anak emasnya Capcom. Jadi yang nggak tahu ini itu apa namanya tuh, ini kode kawa ya, udah pasti copyright, nanti gue bakal skip aja. Jadi yang nggak tahu ya kan, Resident Evil tuh yang garap siapa. Jadi Resident Evil kalau di gamenya itu yang ngegarap itu adalah si itu gitu ya, Capcom gitu ya. Dan sekarang ini kan CG movie gitu ya, jadi mak ini seperti judulnya aja, CG gitu movie gitu. Dan bakal nampilin itu yang namanya karakter-karakter. Kalau kita lihat di sini ada Jill Valentine, ada karakter-karakter OG-nya lah ya. Dan ini base-nya adalah dari game gitu ya, biasa dari game, dan formatnya adalah movie gitu ya. Dan ada beberapa sini kan dibilang di situ ya, ada karakter OG yang pemain RE pasti tahu gitu ya. Ada Leon S. Kennedy gitu ya. Nah, sini ada Chris Redfield gitu ya. Dan di sininya juga ada Jill Valentine gitu Jill. Dan semuanya sininya itu adalah base-nya dari game. Jadi karakternya Jill Valentine yang pernah ada keluar dari RE2 ya, nggak apa RE berapa gitu ya. Ada itulah ya karakternya. Jadi base-nya karakternya tuh dari game gitu. Jadi nggak itu banget lah ya. Ya jadi kalian nggak kecewa banget ya, live action kan banyak yang kecewa, kok Leon S nya kayak gini, kok kayak gini. Ini bakalan aman banget menurut gua, karena CGI gitu ya, dan base nya dari game, jadi nggak dari nol banget yang gue bilang gitu ya. Jadi base nya tuh udah ada dari game.
Nah sini ada ceritanya ya. Nah kalian gua taruh di deskripsi nanti linknya. Nah ini ada Jill Valentine nih, kalau kalian lihat nih gua play sedikit. Nah Jill Valentine itu ini yang pernah ada di game, gue lupa game keberapa karena gue nggak main game Resident Evil gitu. Jadi gue nggak main Resident Evil, mungkin nanti suatu saat gue bakal main gitu. Jadi ini kan tapi gue sering nonton itu yang namanya orang main game Resident Evil gitu ya. Ini itu style Jill Valentine waktu yang dikejar sama Nemesis gitu ya. Gue dulu pernah sempat ada filmnya, kalau gue nggak salah ingat dulu waktu gue kecil gitu ya, Jill Valentine. Dan gamenya dulu juga ada gitu ya, yang sebelum di remake gitu ya. Sebelum di remake itu pakaiannya nggak kayak gini, dia pakai ya kutang gitu sini ya, kutang terus pakai rok gitu. Terus karena di remake dibikin jadi lebih realistis, jadinya dibikin kayak gini ya, lebih masuk akal pakaiannya gitu ya. Kalau yang dulu sebelum di remake itu ya rada tidak masuk akal menurut gua gitu ya. Ya ada Jill Valentine biasa dari game dan bagus banget visual menurut gua. Ini yang garap itu adalah Quebico gitu, Quebico gitu. Dia uh, spesialis Resident Evil gitu ya. Dia sebelumnya juga dia ngegarapnya Resident Evil tuh ya. Nah sini ada Jill Valentine, terus nah ini ada orang nih. Nah ada Mamang Mamang Leon gitu ya, Mamang Leon S Kennedy. Nah ini kayaknya ini yang kelima ya, kayaknya sih dia ngambil yang kelima. Mungkin yang itu yang lebih yang main Resident Evil, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa lihat trailer full, ini nggak bisa gue play karena Kodakawa Anime itu gue udah sering banget kena copyright dari Kodakawa Anime gitu ya. Takutnya udah pernah kena strike juga segala macam, gue takutnya hilang gaming gitu ya. Gue takutnya hilang ya kan segala macam, jadi ya udah gitu ya. Jadi nggak gue play ya kan. Kami salah sendiri. Ini ada Leon S Kennedy, ini kayaknya sih yang kelima sih, yang kelima soalnya bareng-bareng gitu. Nah ini ada Redfield, ada Jill Valentine, dan juga ada Claire gitu ya. Jadi emang ini base nya itu dari apa namanya tuh karakternya gitu ya, apa dari game gitu ya. Jill Valentine juga style dari game gitu ya. Jadi yang gue bilang, jadi nggak kayak dari nol banget gitu ya. Dan ya nggak akan kecewa kalau menurut gua lah ya. Nanti di ininya gua di movie-nya ini, kalau menurut gua kadang nggak akan kecewa sih karakternya sama karakternya, visual segala macam gitu ya. Kalau misalnya efeknya tadi gua bilang gitu ya, ada kok Leonnya kayak gini gitu ya, kok Jill kayak gini segala macem gitu ya. Itu dari Biohazard gitu ya. Ini bakal keluar tanggal 7 Juli gitu ya, 7 Juli 2023 di Jepang kayaknya ya di Jepang bener, di Jepang tanggal 7 Juli. Mungkin nanti di Indo mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian mungkin gitu ya. Gue nggak tahu game, tapi yang pasti itu begitu gitu cuy. Jadi itu yang itunya apa namanya tuh dari Biohazard gitu ya, Biohazard. Ya, selanjutnya ada dari Spy Classroom gitu ya. Sini dia itu Spring ya, Spring dia dapat season keduanya. Ini gue jadi satu aja. Ini dia jadi dua, dapat season keduanya gitu ya. Dari Spy Classroom ya kan. Sebelumnya itu ini dapat rating cuman 7,32. Kok kalian nanya apakah 7,32 itu termasuk rating jelek? Ya menurut gua untuk 7,32 itu enggak jelek banget ya. Jadi emang rating 7 itu biasanya emang biasa gitu. Kalau udah rating 8 sampai 8 itu berarti seru gitu ya. Dan kalau udah 8 lebih ya, 8 lebih 8,5, 8,2, 8,4 gitu ya, atau 9 itu udah seru banget cuy ya. Tapi kalau masih di rating 7 ya, masih rating 7 ya kan, belum nyampe 8, itu berarti animenya itu biasa aja gitu ya, nggak jelek banget, nggak bagus banget. Tapi kalau udah nyampe 6 patut dipertanyakan gitu cuy. Sini rating season satunya 7,32 yang menurut gue udah biasa gitu ya, bagus ya. Ini dia dapat season keduanya gitu, udah sekaligus tanggalannya gitu ya, Nation Star gitu ya. Nah sini itunya visualnya gitu ya, visualnya
kayak gitu ya, sama kayak season 1 ya. Kalau gue lihat, gue belum nonton ya Spy Classroom, tapi Spy Classroom bener, Spy Classroom gue belum nonton ya. Nah ini Feel studionya, terus yang kedua juga Feel, jadi emang studionya juga sama gitu ya, jadi visualnya nggak bakal jauh beda dari season ke-1 gitu ya menurut gua. Nah visual sama animasinya nggak bakal beda jauh dari season ke-1 gitu ya. Ya sini visualnya juga apa nih, Trigen nggak tahu ya Twitter kenapa tidak bisa dibuka gitu cuy. Ya pokoknya itu gitu ya, visual bakal kayak gini. Nanti kita lihat trailernya aja gitu ya. Ini kan sama nih, sama kayak season satunya gitu ya. Jadi untuk Spy Classroom ya season 2 bakal keluar di bulan Juli gitu ya, bulan Juli ya kan keluar. Nah nih ya kan season kedua bakal bulan Juli 2023, bersaing dengan anime-anime yang keluar di spring ya kan, bakal barengan gitu ya, bakal bersaing dia ya dengan season satunya, mencapai rating 7,32 di live chart. Mungkin di My Anime List 7 mungkin ya, biasanya My Anime List lebih kecil dibandingkan live chart gitu ya. Dan terakhir ada Tate no Yusa gitu ya, season ketiga gitu ya. Setelah season keduanya, gue pribadi yang suka banget dari season satunya, untuk season 2 nya gue kecewa banget gitu ya, nggak ada darknya. Biasanya dari kalian tahu lah dari season 1 tuh dark gitu ya, dari cerita Tate no Yusa itu dark banget gitu ya, masalah pengkhianatan gitu ya, terus budak gitu ya, dan segala macam gitu ya. Dan ya kalian tahu lah ya season satunya dark banget, dan ya karakter Naofumi yang dibuild banget gitu ya, yang nggak percayaan banget sama orang segala macam. Dan season 2 nya boom gitu ya, hancur berkeping-keping ya, dengan POV yang ya gua tahu ya, maksudnya nyeritain karakter baru segala macam dengan point of view yang lompat-lompat, yang kalau gua nonton Tata Indonesia tuh pengennya nontonnya Naofuminya doang gitu ya, Naofuminya banyak pokoknya gitu ya, nggak mau lompat-lompat gitu ya, ceritain cerita karakter lain ya cukup dari point of view-nya Naofumi gitu ya. Jadi emang biar dapat itu yang namanya kita eh, kayak role play ibaratnya ya, kalau kayak main game role play jadi karakternya, jadi kayak kita ngerasain apa yang dirasakan Naofumi. Dan dari season 1 kan emang kayak gitu, jadinya emang berasa banget gitu ya. Untuk season keduanya ya hancur gitu ya, kalau gua sih hancur season 2 nya dengan CGI yang kura-kura yang serem kagak, bikin ketawa iya gitu ya. Yang kayak gitu ya studionya sama kayak season 1 Kinema terus, cuman season keduanya sama Dokter Movie, nggak tahu yang bikin hancur yang mana gitu ya. Tapi nanti season ketiganya itu Kinema terus doang gitu ya. Dan ini udah jauh-jauh diumumin lah gitu ya, gue masih ingat. Jadi pas diumumin tuh Nat Indonesia langsung dapat 2 season gitu ya, season kedua sama season ketiga. Dan sekarang season ketiganya ya bakal keluar di bulan Oktober 2023. Ini kita bisa lihat aja PV-nya, ada YouTube musik iklan gitu ya. Ini source-nya dari Light Novel gitu ya, lanjutin dari season sebelumnya. Bahkan gue season sebelumnya itu petualangannya kerasa gitu ya, petualangannya kerasa setelah dia masuk ke dunianya Glass gitu ya, Glass. Dan by the way, bagi kalian yang belum tahu gitu ya, si Raphtalia udah jadi pahlawan itu di dunianya Glass, tapi tetap ikut ke sama Naofumi ya, tuanya aja gitu, tapi dengan bawa senjatanya. Jadi emang si Raphtalia itu jadi ya dapat apa sih, senjata item rahasia lah ya dari event gitu ya, karena emang season keduanya kayak event gitu ya, kayak event gitu, nyeritain dunia Glass segala macem, dia kayak gini ya. Di dunia Glass juga sama, ada pahlawannya segala macem gitu ya, pokoknya nyeritain dunia Glass lah ya, dan lebih ke kayak side mission gitu ya. Jadi emang sih dari awal juga Naofumi juga ngeliat, wah ini kayaknya side mission gitu ya, nggak itu cerita utamanya gitu. Tapi ya mengganggu juga dunianya dari Naofumi gitu ya, dengan ya musuhnya itu dari dunianya Glass gitu ya. Nah ini PV-nya aku udah kawal lagi gitu, ini gue cepetin aja. Nah ini kurang lebih visualnya kayak gini gitu ya. Nah ini visualnya kayak gini nih, kayak season 1 lah ya. Sebenarnya
Yang kemarin tuh yang ganggu itu CGI-nya gitu, sama itunya yang point of view-nya mungkin ya, yang lompat-lompat jadi nggak terlalu berasa mungkin ya. Ya ada beberapa mungkin yang setuju sama gua atau enggak, tapi gua kalau nonton Tata Indonesia tuh emang lebih seneng point of view-nya tuh emang dari Naofumi gitu. Jadi emang ya point of view dari Naofumi gitu ya, kayak yang biasanya gitu ya, nggak lompat dari karakter point of view yang dari ini gitu ya. Mungkin ya dulu juga di kayak gitu, cuman eh, nggak lama banget frame time-nya gitu ya. Ya kayak gini gitu ya. Ini gak bisa gue play gitu ya, Kodakawa cuy ya. Nah, ini dia ada karakter baru gitu ya, tuh gitu-gitu ya, Davilo segala macam, terus sama pahlawan ampasnya gitu. Jadi emang ini tuh, nah ini ada tanggalan nih, Oktober ya, Rising begin Oktober 2023 gitu ya. Dan kita berdoa aja mudah-mudahan Tata Indonesia ini dapat bangkit gitu ya dari season keduanya gitu ya, lebih bagus dari season keduanya gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Untuk season ketiga mudah-mudahan lebih bagus dari season keduanya, syukur-syukur lebih dari season satunya, karena yang paling pecah tuh season ke satunya gitu ya. Dan ada yang komen ya, gue nonton itu sebenarnya Tata Indonesia itu berhenti di season 1 juga udah bagus gitu ya, udah endingnya tuh udah menurutku udah perfect ya. Kalaupun emang ya dari segi cerita emang itunya bencana itu emang dari mana tuh emang belum tamat gitu, tapi untuk ditamatkan di season 1 tuh udah bagus banget. Tapi emang dapat season 2 segala macam ya, oke menurut gua gitu ya. Lanjutin ceritanya, jadi emang mungkin itu aja gitu ya dari Tata Indonesia. Kita mungkin berdoa aja gitu season 3 bagus gitu ya, nggak kayak season 2 ya kan. Syukur-syukur ngelebihin dari season 1 ratingnya dan kebagusannya itu, kebagusan gitu ya. Dan kualitasnya ya, lebih tepatnya kata-katanya gitu ya, lebih dari season 1 gitu ya kan. Sama ya nggak apa-apa ya, tapi yang penting lebih dari season 2 lah ya, mudah-mudahan season 3 gitu ya. Jadi itu aja gitu ya perjuangan kita pada video kali ini gitu ya kan. Kalau kalian mau ditambahin komen di bawah aja gitu ya, apa yang kelewat atau enggak. Gua record nanti gua taruh tanggalan di bawah ya. Gua record itu tanggal 4 bulan 4 ya kan, bulan 4 tanggal 14 ya kan 2023 gitu ya. Dari 14 April 2023 gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.